Hari ini saya akan khotbah tentang fit and proper. Efesus 5 ayat 15. Kita baca sama-sama sampai ayat 17. 3, 2, 1. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Waktu jalan terus. Umur kita tambah terus. Jangan sampai kita itu mengambil arah yang berlawanan dengan tujuan. Apapun yang menjauhkan kita dari kehendak Tuhan dalam hidup kita, tidak boleh jadi pilihan. Katakan amin. Kalau Anda mau terbang ke Surabaya dari Jakarta, Anda jangan transit di Bandung. Gak nyambung. Kalau Anda mau ke Makassar dari Jakarta, jangan transit di Medan. Anda paham maksud saya? Seringkali banyak orang tuh gak ngerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan sekalipun mereka ngerti, mereka ngambil putusan yang muter-muter. Ngambil jalan yang kemana-mana gitu loh. Sejak saya ngerti kehendak Tuhan dalam hidup saya, bahwa Tuhan mau saya mengeluarkan orang dari kemiskinan. Banyak tawaran yang datang dalam hidup saya, tidak ada pun yang saya iakan. Yang tidak berhubungan dengan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Nah, masalahnya banyak orang gak bisa mengenali kehendak Tuhan dalam hidupnya. Nah, mari saya ingin ajak saudara hari ini melihat. Coba lihat kekuatan dan passion yang Tuhan tanam dalam hidupmu. Apa yang Tuhan percayakan hari ini di dalam hidupmu. Karena gini, kalau saya mencari orang yang bekerja kepada saya untuk memasak, saya akan memperlengkapi dia dengan berbagai peralatan dan kebutuhan yang bisa menolong dia untuk masak dengan baik. Setuju? Ya nggak mungkin kita suruh orang kerja masak tapi kita nggak siapin kompornya, kita nggak siapin gasnya, kita nggak siapin kualinya, dan sutil, dan sendok, dan pisau, dan sebagainya. Tuhan juga sama. Kalau Tuhan mendesain kita untuk sesuatu, Tuhan pasti sudah memperlengkapi kita di situ. Katakan amin. Nah, salah satu penyebab banyak orang itu nggak berkembang, stuck di karir maupun bisnisnya adalah karena gini, karena mereka nggak bekerja di area yang sesuai dengan kekuatan dan passionnya. Not the right man in the right place. Banyak orang yang sudah kerja lama, tapi nggak maju, nggak berkembang, stuck di situ, tapi nggak mau pindah. Ada juga orang yang udah bisnis lama, tapi usahanya udah too old fashion dan gak berkembang, tapi dia stuck di situ. Mau dijual sayang gitu, mau ditutup sayang. Saya mau kasih tahu bahwa musuh kesuksesan adalah rasa nyaman. Saya ulangi, musuh kesuksesan adalah rasa nyaman. Rasa nyaman itu membuat orang malas memulai sesuatu yang baru lagi. Rasa nyaman membuat orang itu enggan untuk mencoba sesuatu yang baru, dan yang parah gini, gak mau ambil resiko dan tantangan yang baru. Waktu saya sama Pastor Jojo dipanggil Tuhan untuk tinggal di Indonesia, saya kasih tahu segala sesuatunya baru. Buat kami gak paham dan gak pernah ngerjain yang namanya pelayanan nolong orang miskin. Kalau merintis gereja kita udah pernah. Tapi kalau memulai sebuah pelayanan menolong orang miskin itu benar-benar something new. Dan setelah membangun hidup kami di Australia 10 tahun, kita udah oke banget di sana. Memulai lagi hidup di Indonesia tuh berat sekali. Tapi kami bersyukur, kami taat sama Tuhan dan karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah, ada istilahnya di dunia pekerjaan itu fit and proper test. Uji kelayakan dan kemampuan. Kalau orang tuh mau dipromosi, naik jabatan, otomatis akan naik fasilitas, naik gaji. Itu gak sembarangan, pasti ada fit and proper test namanya.
Uji kelayakan dan kemampuan. Nah mari lihat fit and proper test Anda. Amsal 22 ayat 29. Kita baca sama-sama. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Dalam terjemahan New Living Translation menarik. Do you see any truly competent workers? They will serve kings rather than ordinary people. Yang artinya orang-orang yang berkompeten, yang benar-benar kompeten dalam bidangnya akan melayani raja-raja dan bukan orang biasa. Perhatikan kata truly competent. Orang-orang yang benar-benar kompeten pada bidangnya. Jadi kalau Tuhan itu memanggil Anda untuk sesuatu, saya yakin you are truly competent for His calling. Anda benar-benar kompeten untuk panggilannya. Nah, orang-orang yang sukses hari ini kalau Anda perhatikan adalah orang-orang yang benar-benar ahli, skillful, kompeten di bidang mereka. Enggak nanggung-nanggung. Nah makanya sebelum Anda memutuskan untuk bekerja atau bangun usaha, penting sekali untuk Anda sungguh-sungguh mengenali kekuatan dan passion Anda supaya Anda kompeten for the job, kompeten for the position. Supaya Anda nggak malu kalau suatu hari terbukti Anda nggak becus kerja gitu loh. Terbukti Anda nggak kompeten. Jangan sampai karena Anda dinilai nggak kompeten, Anda kehilangan pekerjaan. Atau yang buka restoran, sepi nggak laku. Yang paling malu pendeta yang doain pemberkatannya. Dianggap kita yang nggak cun doanya. Betul nggak? Percuma lu manggil Pak Jojo doain restoran lu. Tuh sepi tuh. Siapa bilang? Banyak yang ngundang kita buka usaha. Pak Jojo itu sampai jadi kayak apa sih ya? Kayak dukunnya gitu loh. Ada satu orang didoain Pak Jojo, dari punya satu cabang sekarang udah gak tahu, se-Asia Tenggara katanya. Keren gak tuh? Saban dia buka toko satu, Pak Jojo yang doain. Buka toko satu, Pak Jojo yang doain. Sampai berkembang, mesti Pak Jojo yang doain. Herannya, nah saya kasih tahu, Anda kompeten gak di situ? Pertanyaannya, gak peduli siapa yang doain situ, Anda benar-benar berkompeten gak di situ? Jangan sampai Anda buka restoran, udah didoain, udah ngundang orang-orang, habis itu sepi. Ramenya waktu gratis doang. Masalahnya kenapa? Masakannya gak enak. Ada yang usaha interior, usaha lain-lain, tapi usahanya gak bagus hasilnya. Akibatnya gak diberkati, gak rapi kerjaannya, mahal lagi. Jadi maaf ya, bukannya kami gak doain kalian. Tapi kan tergantung kalian kompeten gak di bidang itu. Nah, mari kita bahas, are you fit and proper for the job? Yang pertama, apa kemampuan atau keahlian terhebat Anda? Apa kemampuan atau keahlian terhebat Anda? Saya akan dalam-dalam kupas ini. Banyak orang yang bisa jadi guru. Tapi gak semua guru yang pinter ngajar. Yang ngerti katakan amin. Anda pernah gak sekolah SD, SMP, SMA? Dari sekian guru yang ngajar Anda, cuma satu yang paling Anda ngerti kalau dia ngajar. Yang pernah ngalamin angkat tangan. Saya lihat banyak tangan, saya juga. Dari semua guru yang saya kenal, cuma satu yang menurut saya benar-benar pintar ngajar. Anda lihat? Orang yang benar-benar truly competent for the job. Bukan hanya bisa, tapi pandai, ahli mengerjakannya. Banyak orang yang bisa jadi koki atau chef. Tapi gak semua chef masakannya enak. Setuju? Setiap orang yang dipercayakan Tuhan keahlian. Tujuannya adalah supaya begini. Supaya dia cakap atau kompeten dalam bidang tertentu. Kita lihat firman Tuhan. Keluaran 31. Ayat 1-6. Kita baca sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa.
lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Kemudian ayat 4, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. Ayat 5, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ayat 6, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, Keluaran 35 ayat 34. Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Lihat, ini keahlian dan kepandaian. Ayat 35 yang terakhir. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan dan lain-lain. Dengar, kalau Anda baca terus tentang Keluaran 35 dan 36 ini dijelaskan bagaimana bahwa Tuhan itu yang menanam keahlian dalam hati kita. Sehingga kita sangat cakap, sangat pandai, sangat kompeten dalam bidang tertentu. Mari saya bantu. Coba pikirin. Apa kemampuan atau keahlian terhebat Anda? Bagaimana caranya Anda mengenali itu? Yang pertama, apa pujian yang sering orang berikan kepada Anda? Pikirin. Apa pujian yang orang sering berikan kepada Anda? Amsal 27 ayat 2 berkata gini. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Bagaimana mengenali kekuatan kita yang terhebat adalah gini. Orang-orang di sekitar kita yang mengecap karya kita, memuji kita. Nah, masalahnya gini. Keahlian orang bisa lebih dari satu, betul? Ada orang yang lahir dengan multi talenta. Lalu yang mana yang terkuat? Ini. Keahlian terbaik. Contohnya, Anda bisa bikin banyak jenis kue. Kue-kue kering, kue-kue basah, puding dan sebagainya. Tapi kue apa yang paling laku? Saya kasih contoh yang real, sekalian promosi. Mudah-mudahan dapat gratisan. Endorsan kan? Ingrid, salah satu singer ICI, itu punya usaha namanya Mace Cookies. Mace Cookies ini jualannya banyak. Ada donat kentang ya. Ada puding, ada kue-kue kering. Lalu ada apa keripik-keripik yang pedes tuh? Hah? Basreng. Nah, dari semua jualan Ingrid, saya paling sering pesen kue keringnya. Jujur ya, jadi gembala tuh sungkan aku. Kenapa? Di gereja ini banyak tukang kue. Yang itu jual nastar. Yang itu juga jual nastar. Yang jual kue kering ada 3-4 orang. Tapi saya selalu pesen kue keringnya Ingrid. Kenapa? Dia pinter bikin kue. Tapi keahlian terbaik Ingrid adalah bikin kue kering. Kalau saya jadi Ingrid, gak usah bikin yang lain. Karena itu yang terbaik. Saya kasih tahu, temukan yang terbaik, pertajam di situ, fokus di situ, jangan banyak mau. Percayalah kalau Anda tajam di situ, upgrade terus skillmu, Anda akan jadi yang terbaik. Saya ini dikasih talenta sama Tuhan apa?
Communication skill. Katanya, saya kalau ngomong tuh jelas. Orang jadi ngerti dari mulai tambal ban, sampai orang di pasar, sampai konglomerat. Ada amin gak ya? Udah, fokus aja di khotbah. Gak usah sok-sokan jadi makeup artist. Bener gak? Saya pernah loh bikin di Instagram story pertanyaan gini. Perlukah saya bikin video make up? Ada teman baik yang jawab tidak. Saya ketawa. Yang lain bilang mau. Perlu. Wah, sekitar 70% apa 80% minta saya bikin video saya make up. 20% yang terjujur bilang jangan. Ternyata mereka tahu saya gak jago. Saya kasih tahu. Temukan keahlianmu yang terbaik dan fokus dan pertajam di situ, kamu akan jadi yang terbaik. Karena you are truly competent in one thing. Ingrid bisa bikin kue begitu banyak, tapi saya sudah cobain. Percaya lidah saya dong ya, tukang makan. Dari semua nastar yang saya makan, enggak ada yang ngalahin Ingrid punya. Habis ini laku Ingrid gak singer lagi, awas kamu. Istrinya Idon. Kastengelnya enak, putih saljunya enak, kue sagu kejunya enak. Waduh, promosi saya. Tapi truly, saya udah mikir mau kasih ilustrasi ini siapa? Ingrid. Ada teman satu lagi, leader Ici. Dia punya bisnis namanya Dapur Triple. Saya kasih tahu, saya kalau pengen pesen bolu gulung, udah gak pernah yang lain. Dapur Triple. Saya kasih bocoran yang saya pesan apa ya. Cokoram, dark chocolate. Dark chocolate ram. TOP BGT. Sama pandan kejunya. The best. Pandan keju enak banget. Nah, pesen jangan terlalu manis. Nah, dia bisa ikutin. Dan apalagi yang dia the best yang saya paling suka. Kue susnya gak ada lawan. Tapi khusus Ibu Heni plus ram dia tahu. Soalnya saya gak suka manis jadi harus ada pahitnya dikit. Kalau saya sebagai manusia bisa mengenali kekuatan kamu tuh itu. Udah lu jangan bikin bakso goreng, bihun goreng. Udah lu fokus di situ, perbesar di situ. Bikin harusnya usaha yang hanya terkenal dengan bolo, golong, leni gitu misalnya. Ngerti gak sih maksudnya? Ini kalau udah sampai promosi gini masih gak ngerti gimana nih. Anda punya banyak produk jualan di tokomu. Pertanyaan saya, apa produk andalanmu? Itu kompetenmu. Sekarang bicara skill. Orang kalau butuh sesuatu yang dia ingat kamu. Waduh, AC kita rusak. Yang kamu ingat dia. Anda butuh pasang AC di rumah. Yang Anda ingat, beli sama temen ini, the best. AC-nya kalau rusak dia urusin. Orang yang sangat kompeten di bidangnya, pasti diingat orang. Coba lihat, orang ingat Anda, ingat apa? Hutang belum bayar. Jangan ya. Anda harus dikenal karena kompetensimu, bukan karena cacatmu, amin. Hutang yang diingat orang. Yuk, kenali keahlian terbaik Anda karena itu pengurapan Tuhan dalam hidupmu. Satu kali saya bikin kesalahan. Saya terima job. Disuruh ngajar di Papua. Di sebuah company tambang oil and gas. Kalau masuk ke tambang oil and gas itu ribet. Ada safety video yang harus ditonton, ada tesnya. Lalu gak boleh keluar sampai seminggu. Dikunci di situ. Saya disuruh ngapain? Suruh ngajar. Lah saya kan bukan orang oil and gas. Ya gue pikir gue pinter ya, sok pinter. Baca aja materinya. Terus saya ngajar-ngajar, apa yang terjadi? Saya kasih tahu. Kalau pengurapanmu ndak di situ, ndak ngalir kamu. Ndak kreatif.
mandek, otaknya macet. Saya kalau disuruh ngajar Tangan Pengharapan, jadwal saya ketemu guru-guru pedalaman dalam annual meeting saat ini adalah meet the founder sama founder speech. Itu gak usah pakai tulisan kertas, persiapan gak usah. Hafal luar kepala karena semua di hati saya. Anda harus menemukan keahlian terbaikmu itu dicatat Tuhan di hatimu. Yang ketika kamu ngerjain itu, gak usah dihafalin. It's all here. Bisa paham kira-kira? Saya mau kupas ini lagi. Tuhan memberikan keahlian dalam hidup kita. Tujuannya bukan hanya supaya kita bisa menghidupi diri kita. Tapi supaya karya kita itu jadi berkat buat orang lain juga. Saya kasih contoh. Banyak orang yang jago masak. Tapi banyak orang yang punya restoran kok sepi. Sebenarnya dia jago masak. Tapi kenapa restorannya sepi, usahanya gak maju? Tahu gak kenapa? Saya kasih tahu. Karena tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Keahlianmu sehebat apapun dari Tuhan. Tapi kalau kamu tidak kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, gak akan jadi apa-apa. Maka fokus kita dalam bekerja atau berbisnis bukan cuma untuk penghasilan. Tapi Tuhan mau karya kita jadi berkat buat sesama. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, amin. Saya gak so-soan pinter khotbah saudara. Saya ini kalau mau khotbah persiapannya lama. Pakai stres dulu. Saking stresnya teman saya bilang gini, jangan-jangan lu salah panggilan. Benar. Saya dibilang stres. Karena khotbah itu bukan panggilan. Untung saya gak berhenti khotbah, dia sesat tuh. Saya bilang, tahu gak kenapa saya stres? Karena saya merasa tidak mampu. Saya merasa saya perlu mengandalkan Roh Kudus yang berbicara buat saya. Supaya khotbah itu gak asal jiplak. Tapi benar-benar nunggu Tuhan tuh suruh saya ngomong apa. Dan karena ini firman Tuhan bukan isi kepala saya harus mengupasnya lewat firman. Dan dengar Roh Kudus mengajar saya. Jadi saya gelisah. Kalau Tuhan belum bicara, saya gelisah berhari-hari sampai sakit perut. Stres, tangan dingin. Mau nyampein di mimbar aja, saya baca dulu 10 kali. Supaya saya menguasai materi. Karena ini bukan materi saya kan. Ini materi dari Tuhan, Roh Kudus yang kasih pewahyuan. Jadi kayak ujian. Saya udah nyiapin aja, dibaca lagi, edit lagi. Baca lagi, edit lagi. Orang bagian multimedia yang nyiapin PPT saya ini bisa terima email saya 3 kali. Kemudian saya baca 10 kali. Kayak orang mau ujian tuh loh. Saya kalau mau khotbah, saya jalan, saya baca. Ya, karyamu harus jadi berkat bagi orang lain. Gak cuma untuk penghidupan. Wah, saya baca tuh, saya resapin, saya hidupin. Karena jangan sampai, saya ngomong di sini sambil. Karena itu, apapun keahlian yang Anda miliki, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya khotbah ini dengan penuh persiapan saudara. Kurang tidur gak apa-apa. Yang penting saya kasih yang terbaik buat Anda. Kita tuh kalau dikasih Tuhan keahlian, penting kita punya attitude. Mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Supaya kamu berbuah di situ. Dan berkatmu jadi berkat buat orang lain. Karya-karyamu memberkati orang lain. Saya kasih tahu, karya yang indah itu membuat orang lain bahagia. Katakan amin. Contoh, waktu kita masuk ke sebuah hotel. Waktu interior hotel tuh dari mulai lobi aja udah keren banget. Anda gimana? Wow, keren banget. Foto di situ. Jangan kelihatan gendut loh ya. Terus lagi. Gaya beda. Bayangin, orang bahagia banget karena interior yang indah. Orang yang bikin desain interior itu mungkin gak mikir akan sedahsyat itu faedahnya. Dia pikir, dia bikin, dia dibayar per meter. Punya tujuan yang lebih besar dari sekedar cari uang. Karya yang indah itu jadi berkat, membuat orang lain bahagia. Pernah gak Anda makan makanan yang enak tuh, Anda jadi happy banget gitu.
Saya kalau udah makan sesuatu yang enak tuh, dinikmatinya tuh dalam setiap seruputan. Kata Pak Jojo, kalau makan enak tuh, berasa naik ke surga. Lalu kok turun lagi Pak Jojo? Kalau kita udah naik ke surga jangan turun lagi, amin. Jangan ada teori naik turun surga. Anda kalau udah naik ke surga jangan mau turun. Maksudnya lagi makan dipanggil Tuhan. Saudara dengar, setiap keahlian atau karya yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan mengangkat kita. Dan hidup kita jadi berkat bagi sesama. Orang-orang yang berdiri di hadapan raja-raja, kata firman Tuhan, adalah mereka yang kompeten dalam bidangnya dan yang mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Amen. Excellent. Yang terakhir. Are you fit and proper for the job? Dalam memilih pekerjaan dan membangun usaha, hal lain yang Anda perlu lihat adalah apa sesungguhnya yang menjadi passion terbesar Anda. Passion, gairah. Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam bahasa Inggris keren. New Living Translation bilang gini, for God is working in you, giving you the desire to obey Him and the power to do what pleases Him. Keren banget. Tuhan itu ngasih kita desire. Bahwa gini, Tuhan itu bekerja di dalam kerinduan kita. Kalau Anda pengen tahu yang Tuhan percayakan di hidupmu itu apa, look deep into your passion. Orang bilang jangan kerja cuma lihat passion. Saya kasih tahu. Anda justru harus melihat kerjaan atau bisnis apa sih yang membuat Anda tuh semangat ngerjainnya. Pekerjaan atau usaha apa sih yang Anda sangat cintai dan nikmati saat mengerjakannya. Karena gini, kalau Anda mencintai dan menikmati pekerjaan itu atau usaha itu, Anda akan jadi kreatif banget di situ. Tanpa gairah, orang akan malas berusaha. Yang bikin orang semangat itu cinta. Biar pacarnya tinggal di ujung kulon, dia naik Vespa, dia pergi ke sana. Dengar, Pengkhotbah 3 ayat 22. Baca sama-sama. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bagiannya. Saya kasih tahu dalam terjemahan Net Bible dikatakan gini. So I perceive there is nothing better than for people to enjoy their work because that is their reward. Yang artinya gini, kalau kamu tuh nikmati kerjaanmu, apapun posisimu hari ini, apapun usahamu hari ini, dan kamu bisa nikmati itu, itulah upahmu. Bukan cuma untungnya toh. Tapi kenikmatan itu upah. Katakan amin. Jangan dipikir saya gak nikmat khotbahin Anda. Kalau gak dikasih jam tiktok 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 saya khotbah terus. You know what? I'm tell you this. Saya ini sebenarnya merasa gak mampu. Makanya saya persiapan sungguh-sungguh. Saya pengen khotbah yang terbaik tiap kali. Dan tiap kali saya ada di sini, saya tuh seneng sekali. Kapan lagi gue didengerin orang kalau gak di sini? Di rumah gak didengar, ya kan? Haleluya. Mari, saya mau akhiri. Sorry saya molor tapi ini penting banget. Kalau Anda ada yang mau kuliah, anak-anakmu mau kuliah. Jangan pernah pilih jurusan yang gak sesuai kekuatan dan passion. Kalau ada anak-anak yang belum yakin, aduh mama papa aku gak tahu mau kuliah apa, gak yakin gitu. Lebih baik tunda, jangan maksa. Mendingan ambil waktu untuk cari tahu kekuatan dan passion sesungguhnya sambil dia kerja. Jangan pikir buang waktu. Karena kalau Anda maksa kuliah juga, Anda sembarangan milih, Anda tambah buang uang dan buang waktumu di situ. Berapa banyak orang kuliah 2 tahun di drop? Udah bayar di drop, ganti yang lain. Berapa banyak orang kelar kuliah 5 tahun udah buang uang dan waktu sebanyak itu enggak kerja sesuai dengan kuliahnya. Buat apa? Saya suruh anak-anak saya. Kamu udah lulus S1, jangan ambil S2 dulu, kerja dulu. Temukan passionmu yang sesungguhnya, baru putuskan kamu perlu kuliah apa. Karena begini,
Sekolah itu gunanya buat apa? Bukan titel doang, bukan cuma gelar, tapi pengetahuannya. Kita perlu ilmunya, katakan amin. Kalau Anda mau buka usaha, jangan pilih bisnis yang Anda tidak pahami. Jangan tergiur sama keuntungan yang ditawarkan. Pastikan Anda benar-benar menguasai atau paling tidak pelajari dulu usaha itu sungguh-sungguh. Jangan sembarangan investasi. Ini nih, catat penting. Jangan gampang percaya tawaran orang. Diiming-imingin. Lu kalau bisnis ini sama gue kasih tahu lu beli Enova tiap minggu, dia bilang gitu. Begitu kita bisnis, gak ada untung, dia bilang apa? Ya udah, high risk, high return, high return, high risk. Basi kan? Jangan pilih partner yang salah. Pastikan Anda sudah pelajari rekam jejaknya. Saya sudah kenyang dengerin orang ditipu kanan kiri. Yang terakhir, kalau Anda cari kerja, jangan pilih kerjaan yang Anda gak ahli di situ. Jangan pilih pekerjaan yang Anda gak sukai. Ask yourself, are you fit for the job? Karena gini, kalau keberadaanmu di sebuah perusahaan atau organisasi tidak jadi berkat di situ, tidak nambah nilai, tidak berkontribusi untuk kemajuan, Anda akan dibuang dan direndahkan orang. Matius 5 ayat 13, kalau garam itu menjadi tawar dengan apa ya diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Anda kalau tidak mau diinjak orang, kenali sungguh-sungguh kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidupmu. Kenali apa yang menjadi gairah atau passionmu. Karena ujung dari hidup kita, akhir dari hidup semua kita adalah pertanggungan jawab kita kepada Allah. Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Mari setia mengerjakan apapun yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, yaitu kekuatanmu dan panggilanmu, passion yang kamu punya di hatimu. Amen. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa agar setiap umat-Mu boleh menemukan sungguh-sungguh kehendak-Mu dalam hidup mereka dan menjadi tajam di situ. Mereka mempermuliakan nama-Mu dengan segala kekuatan dan passion yang Tuhan tanam dalam hidup mereka. Mereka jadi orang-orang yang truly kompeten dalam semua bidang. Sehingga mereka boleh dipromosi Tuhan. Mereka boleh berdiri di hadapan raja-raja. Berkati hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you.